pisau yang tadi disampaikan oleh Pak Dirkrim tadi kan dibuang ya, dibuang di sungai sehingga harus dilakukan pencarian dulu. Oke, jelas ya. Pak, izin Pak. Media akan bantu itu cari menyelam. Boleh Pak. Izin Pak. Jangan bertanya lagi. Oke, ya. Pak, izin angkat Pak. Angkat Pak. Pak. 1, 2, sekali. Oke, ya. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat Pak. Selamat. Sukses Pak. Pelaku yang kita duga sebagai tersangka ini terpergok langsung. Cuma keberanian untuk menyampaikan ini menjadi pemikiran bahwa saat itu masih dimaafkan dan kondisi terancam seperti itu. Nah, kemudian ketika ditanyakan lewat mana, kami melihat bahwa kanan kirinya sudah tali besi, tapi di bawah dasar dari bangunan ini kayu itu ada mungkin sekitar 4-5 meter itu bisa dijebol sama yang bersangkutan. Kemudian lebarnya mungkin sekitar 40 cm itu menjadi tempat untuk dia masuk. Sewaktu dia melakukan kegiatan, si korban ini melihat dan berteriak dan minta tolong. Karena kaget, kemudian pelaku ini dengan serta-merta mengambil peralatan yang ada di sekitar tempat kejadian. Ada satu baut besi nanti yang akan kita perlihatkan. Kemudian baut besi itu dipukulkan sampai tidak bergerak. Kemudian diambil pisau, mulai ditusuk. Sewaktu kejadian, sekitar jarak 4 meter dari tempat di mana dipukul dan ditusuk dia, pelaku ini menusuk korban. Suaminya kondisinya adalah sakit stroke. Jadi kalau kita tidur, paham ya, kakinya itu ada ke bawah gitu. Jadi kemampuan bergeraknya pun sebenarnya tidak ada. Tapi karena ada teriakan minta tolong, jadi ketakutan ini menimbulkan pelaku untuk memperlakukan hal yang sama. Dipukul juga kepalanya dengan ditusuk juga. Gitu. Kondisi seperti itu mungkin saya sampaikan ya. Berarti yang pertama dibunuh istrinya, kemudian Betul. suaminya Pak Betul. ya? Pak, dari hasil visum yang kemudian sudah dilakukan, kedua korban ini mengalami luka apa saja Pak? Berarti yang digunakan alat pertama adalah besi. Ya. Ini mungkin dijelaskan Pak. Baik, dipukul secara berulang-ulang di bagian kepala. Jadi kalau kita lihat di dahi itu terdapat luka benda tumpul. Nanti dari visum yang akan menjelaskan seperti itu. Kemudian ada robekan-robekan luka. Kemudian ada tusukan di perut dan di dada. Gitu. Dan suami istri tadi tempat lukanya hampir sama. Jadi pelaku ini melakukan perbuatan di dua korban ini dengan pukulan yang hampir serupa seperti itu. Baik. Nah, untuk hasil perampokan yang dilakukan oleh pelaku, apa saja barang-barang korban yang hilang, yang kemudian dibawa pelaku untuk lari dari TKP? Jadi pelaku ini, begitu kami olah TKP, kami menemukan satu karung yang letaknya itu posisinya di bawah dasar lantai. Itu karung itu diposisikan di dekat pintu masuk sebelah kiri. Itu ada lubang lagi di situ untuk dia setelah mengambil itu ditaruh di bawah. Nah, ternyata dia sudah mengumpulkan beberapa kali barang-barang yang diambil dimasukkan ke dalam kantong itu. Nah, kemudian yang dibawa dia ada nanti di barang bukti itu ada 5 bungkus rokok. Kemudian ada beberapa bungkus Indomie, nanti akan saya perlihatkan, dan beberapa barang lain yang dibawa dalam tasnya dia yang dibawa. Tapi yang lain-lain disimpan di situ. Gitu. Ada uang juga yang hilang Pak? Ada uang berupa uang hasil penjualan, uang kecil ya, karena uang receh gitu. Karena ibu ini setelah terjadi pencurian-pencurian yang berulang, tidak lagi menaruh uang besar itu posisinya ada di tempat etalase, tapi sudah disimpan sendiri ada di dalam kamar. Jadi si pelaku ini mengambil yang ada di kotak, kemudian beberapa bungkus rokok yang diambil untuk kantong, yang lain dimasukkan ke dalam plastik. Jadi, nanti kita jelaskan. Pak, terakhir Pak, dari saya Pak. Ya. Tadi Pak Kapolda bilang bahwa pelaku sebelumnya dari residivis melakukan pembunuhan. Mungkin boleh jelas Pak, kasus pembunuhan sebelumnya siapa yang dibunuh, kejadian di mana Pak? Karena informasi kita dapat bahwa kasus pembunuhan sebelumnya pelaku membunuh seorang siswa SMP di pemakaman Tionghoa, Semeru. Apakah itu benar juga Pak? Kasus pembunuhan terjadi pada tahun 2006, TKP di Parit Baru. Pasal yang dipersangkakan
waktu itu adalah 338 KUHP. Korban wanita umur 19 tahun mengalami luka tusuk bagian dada sebelah kanan. Pelaku ditahan dengan vonis 12 tahun di lapas bawah. Itu data yang kami dapat untuk sampai saat ini. Baru bebas kapan Pak pelaku ini Pak? TKP yang kedua itu tahun 2021. Dia TKP-nya Jalan Sultan Hamid. Pelaku ditangkap saat turun dari jembatan, barang bukti narkotika jenis sabu. Pelaku divonis 1,6 tahun. Jadi selain dia melakukan, dia adalah residivis, kemudian dia adalah orang yang terbiasa menggunakan narkoba jenis sabu. Seperti itu. Pak izin Pak, apakah ada indikasi dari tetangga korban Pak yang dari pelaku? Iya. Jadi kalau kita lihat jarak dari tempat kejadian sampai di rumah terduga tersangka yang kita amankan saat ini, jaraknya hanya 3 rumah saja. 3 rumah saja. Jadi dikenali memang sudah dengan setelah melakukan juga dia langsung melarikan diri, tidak ditemukan lagi. Makanya indikasi itu juga membuat kita mengarah ke sana. Pak, Berulang Pak ya? Berulang dia. Berulang, betul. Pak, siap. Tadi Bapak Kapolda bilang pasal yang dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian kekerasan. Apakah tindak pelaku juga akan dikenakan pasal berlapis, Pak? Kemudian berencana Pak? Belum berencana? Sampai saat ini yang kita tetapkan tetap itu. Nanti dalam proses yang kita lakukan bisa kita lihat tadi dalam proses sidik yang kami lakukan ya, yang kami perlakukan sekarang. Proses. Gitu. Nah, siap. Untuk besi dan pisau sudah ketemu, Pak? Besi dan pisau yang digunakan? Besinya ketemu, untuk pisaunya daftar pencarian barang kami lakukan. Karena itu dibuang ke sungai. Itu besi dan pisau apakah memang sudah disiapkan atau memang milik korban Pak ya? Peristiwa. Jadi begini ya, rekan-rekan, dalam pertanyaannya nanti dalam biarkan ini berproses dulu ya, jangan terlalu detail dulu ya kan. Kalau seperti sudah mau selesai berarti ini untuk yang terakhir kali ya. Ini kan kita perkembangan karena setelah melakukan penangkapan ya, tadi malam ya hampir tidak pernah lewat 1 kali 24 jam setelah kepolisian melakukan olah TKP. Yang penting ya pada intinya kami menginformasikan kami sudah mengungkap yang diduga sebagai pelaku. Finish. Oke, terima kasih. Saya pikir cukup ya. Maafkan dan kondisi terancam seperti itu. Nah, kemudian ketika ditanyakan lewat mana, kami melihat bahwa kanan kirinya sudah teras besi, tapi di bawah dasar dari bangunan ini kayu itu ada mungkin sekitar 4-5 meter itu bisa dijebol sama yang bersangkutan. Kemudian lebarnya mungkin sekitar 40 cm itu menjadi tempat untuk dia masuk. Sewaktu dia melakukan kegiatan, si korban ini melihat dan Kita semua yang saya hormati ini Pak Wakapolda, Dir Reskrim kemudian Kabitumas dan Kapolres Kuburaya. Selamat sore rekan-rekan media yang hadir di sini. Bahwa hari ini kita akan menyampaikan informasi di mana beberapa waktu yang lalu ya, tanggal 24 atau 2 hari yang lalu bahwa terjadi peristiwa ya, kasus pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ya. Kemudian di sini dengan peristiwa tersebut sehingga kami perintahkan jajaran Direktur Reserse Kriminal Umum dan Polres Kuburaya untuk melakukan pengungkapan mulai olah TKP ya sampai melakukan penyelidikan siapa yang diduga sebagai pelaku peristiwa tersebut. Alhamdulillah bahwa tadi malam kami dapat laporan dan hari ini dalam proses kami dari jajaran Polda Kalimantan Barat di sini ada tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat dan juga jajaran Polres Kuburaya mengamankan ya, mengamankan yang diduga adalah sebagai pelaku dengan inisial KM. Di mana tanggal 24 yang lalu ya di rumah korban atas nama Chin Juk John alias Abun ya, ini wira swasta agama Buddha ya, dengan alamat Jalan Adi Sucipto Gang Sakura nomor 32 RT 002 dan RW 004 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kuburaya, dan juga Demoy Cu alias Acu ya, ini adalah sebagai istrinya yang diduga di situ sebagai korban ya,
pencurian dengan kekerasan. Kemudian identitas pelaku dengan inisial KM ini kami duga bahwa dari peristiwa itu ada kesinkronan, ada kecocokan ya dari peristiwa tersebut dengan bukti-bukti yang didapatkan oleh tim kami. Sehingga di sini yang diduga pelaku ini adalah dia laki-laki ya, swasta, agama juga Buddha, alamat yang tidak jauh dari korban. Kemudian nanti lebih detailnya rekan-rekan nanti akan diinformasikan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum. Namun yang paling penting adalah bahwa kami dari Polda Kalimantan Barat komitmen setiap suatu peristiwa ya dengan prinsip kita harus responsif, kita merespon dengan cepat ya, melakukan pengungkapan sehingga kita bisa mendapatkan mengamankan seorang pelaku. Kemudian tentunya di sini yang kami amankan, yang kami persangkakan dengan pasal 365 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Nah, yang kami saudara KM ini yang kami amankan ini ya, tentunya dia adalah seorang residivis, di mana mereka sebelum-sebelumnya juga melakukan beberapa kejahatan ya, pernah melakukan kejahatan yaitu pembunuhan ya di tahun 2006, kemudian juga ada kasus narkoba sebelumnya, jadi seorang residivis. Itu intinya rekan-rekan, peristiwa yang lalu, 2 hari yang lalu, hari ini kami informasikan kepada semua, ke publik, masyarakat ya, ke semuanya bahwa kami telah mengungkap yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Tentunya modus operandinya jelas nanti akan disampaikan oleh Pak Dikrimum atau Pak Kapolres Kuburaya ya. Itu dari saya, mungkin sementara apakah ada pertanyaan? Ya. Jadi Pak, Ferry Pak dari Tribun Pontianak, untuk pelaku sendiri Pak ini diamankannya hari apa? Apakah hari ini, di hari ini atau di hari kemarin malam? Nah kemudian diamankannya itu di mana? Nah, jadi diamankan tadi malam di daerah Bundaran ya, Bundaran mana itu? Transmart. Ya. Pak, izin Pak, bukti-bukti apa yang kemudian didapat polisi sehingga mengarah bahwa pelaku adalah pelaku perampokan dan pembunuhan? Kedua, dari hasil olah TKP yang dapat dari penyidik, bagaimana kita pelaku bisa masuk ke dalam rumah korban? Oke, terima kasih. Nanti ini pertanyaan lebih akan rinci. Saya minta karena lebih teknis, saya minta Direktur Reserse Kriminal Umum untuk menjawab. Silakan. Terima kasih Pak Kapolda, Bapak Wakapolda, Kabitumas dan Kapolres Kuburaya dan rekan-rekan media semua. Jadi saya jelaskan tentang kronologis ya. Sewaktu korban dan suaminya ada di rumah. Jadi ini toko kelontong ya. Ini toko kelontong yang letaknya di pinggir sungai, Kapolres. Dan tempat dia tinggal adalah bangunan yang beralaskan kayu, kemudian dinding, kemudian sudah diberi tralis besi. Kemudian di atapnya ada seng, ya, atapnya seng. Kenapa diberi tralis besi? Karena sudah pernah sampai diperkirakan menurut pengakuan anaknya ketika mendengar cerita almarhum ibunya, itu sekitar paling setidaknya 7 kali kecurian. Dan 2 kali pelaku yang kita duga sebagai tersangka ini terpergok langsung. Cuma keberanian untuk menyampaikan ini menjadi pemikiran bahwa saat itu masih dimaafkan dan kondisi terancam seperti itu. Nah, kemudian ketika ditanyakan lewat mana, kami melihat bahwa kanan kirinya sudah tralis besi, tapi di bawah dasar dari bangunan ini kayu itu ada mungkin sekitar 4-5 meter itu bisa dijebol sama yang bersangkutan. Kemudian lebar